Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Lama kita tidak berjumpa dalam ibadah secara bersama, namun kita tetap beribadah di rumah, tapi Tuhan juga ada bersama dengan kita. Silakan Bapak Ibu berdiri dan kita mulai ibadah kita. Ibadah perayaan iman ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah atas kita kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kepada kita, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Amin, amin, amin. 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 Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKMI Solam, baik yang di rumah maupun yang di luar kota. Bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama walaupun masih di rumah masing-masing. Saya percaya meskipun demikian sukacita kita tidak akan berkurang karena kita bertemu dalam kasih Allah yang memulihkan dan menyembuhkan. Mari berikan salam dan senyum yang terbaik bagi anggota keluarga kita masing-masing dan juga bagi Tuhan. Mari kita bersukacita bersama dan memuji Dia, bertemu dalam kasih-Nya. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan.
lagi, kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu menyembah Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan kesalahan, membuat orang-orang yang kita kasihi kecewa dengan perbuatan kita, baik melalui pikiran dan juga perkataan. Bahkan juga kita mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon pengampunan yang dari Tuhan, supaya kita boleh dilayakkan menerima berkat-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa mohon pengampunan yang dari Allah. Bapa yang baik, yang senantiasa memberkati kami di dalam Kristus Yesus. Saat ini kami mengakui ya Tuhan, betapa kami seringkali jatuh dalam perbuatan dosa. Kami seringkali melanggar titah-titah-Mu, melanggar ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kami. Membuat Engkau kecewa, juga membuat orang-orang yang kami kasihi sedih dan juga kecewa. Baik suami, istri, anak-anak, orang tua, sahabat, kerabat maupun handetolan yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon pengampun yang dari Engkau, agar kami semakin layak untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Kita boleh bersuka cita, karena kepada kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 18 berbunyi demikian. Marilah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita yang sudah menerima anugerah Allah, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru untuk kita lakukan, sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 1, 2, dan 7. Demikian bunyinya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya,
Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Di dalam ayatnya yang ketujuh, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Kita telah menerima pengampunan dan anugerah yang dari Allah. Kita juga dituntut untuk juga bisa hidup baru dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena cinta Allah kepada kita, kita beroleh keselamatan, boleh pengampunan. Karena cinta Allah adalah cinta yang sejati. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, bersyukur karena cinta Allah ini, cinta sejati yang akan dinyanyikan oleh keluarga Rayon 3 melalui video kompilasi. Silakan menikmati.
Bukti bahwa kita mengasihi dan mencintai Tuhan salah satunya adalah dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Oleh karena itu, saatnya kita untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita siapkan hati kita dengan pujian Aku Mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu yang sungguh. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Masuk dalam setiap hati kami, agar kami dapat fokus dan kami dapat mencerna firman-Mu dengan baik Tuhan. Hamba-Mu serahkan diri ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya
Apa yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan, kiranya semua atas kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita terambil dari Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 14. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih kita yang mau melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, sangat boleh jadi kitab Kidung Agung yang baru saja kita baca agak asing bagi kebanyakan kita, para pengikut Tuhan Yesus. Sebabnya sangat sederhana. Seperti kitab Pengkhotbah misalnya. Kitab ini lain daripada yang lain. Sementara kitab-kitab yang lain dalam Alkitab jelas berbicara tentang sejarah keselamatan. Namun kitab Kidung Agung justru menyajikan kumpulan puisi percintaan.
namun puisi percintaan atau sebuah cerita cinta yang tentu bukan sembarangan. Jemaat yang terkasih, seperti pada kesempatan pagi hari ini, kita bersama-sama juga memasuki bulan keluarga yang tentu di dalamnya penuh dengan cinta yang sangat luar biasa. Berbicara mengenai kemenangan cinta sejati yang menjadi tema kita pada minggu pertama bulan keluarga ini, kita diharapkan memiliki cinta sejati, yaitu cinta yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Bapak Ibu yang terkasih, kalau mengingat kata cinta, bagi saya cinta bagaikan dua orang remaja, laki-laki dan perempuan, yang awalnya tidak pernah bertemu, tidak pernah kenal, dan tidak ada perasaan apapun sebelumnya. Tapi ketika antara laki-laki atau perempuan, laki-laki remaja dan perempuan remaja ini bertemu, entah secara sengaja atau tidak sengaja, dan pada akhirnya mereka membangun suatu hubungan, suatu ikatan, dan pada akhirnya mereka menyebut hal tersebut cinta. Ada kasih sayang, ada perhatian, ada kepedulian yang tentu mereka berdua bisa rasakan. Tapi pertanyaannya, apakah cinta yang dirasakan oleh dua remaja ini bisa disebut cinta yang sejati? Belajar melalui Kidung Agung tentang cinta, bahwa boleh dikatakan selama berabad-abad orang Yahudi dan Kristen cenderung untuk memberikan makna simbolis pada kitab Kidung Agung dan menghindari penyebutan jelas cinta fisik. Tetapi perkawinan Yahweh dengan Israel atau Kristus dengan gereja yang lebih ditonjolkan. Jadi kita juga diharapkan ketika membaca kitab Kidung Agung ini, kita paham dan mengerti bahwa makna cinta yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca menggambarkan cinta Allah kepada Israel, atau juga boleh dimaknai sebagai cintanya Kristus dengan gerejanya atau umatnya, yang tentu dibungkus dalam metafor atau perumpamaan. Dalam kesempatan pagi ini, saya mengajak jemaat yang terkasih, kita bersama-sama masih membuka Alkitab kita. Kita fokus pada 3 ayat, yaitu ayat 5, 6, dan 7. Yang akan menjadi dasar kita untuk bersama-sama memaknai cinta sejati. Melihat ayat 5, masalah yang ada di sini ialah siapa yang berbicara. Teks Ibrani mengisyaratkan ibu si pria yang mengandung dan pembicaranya adalah si gadis.
Ayat 5 boleh kita maknai bersama bahwa cinta berbicara mengenai suatu ingatan yang manis. Salah satu yang menarik dari ayat ini adalah rujukan mengenai masa lalu. Ingatan masa lalu. Yaitu tentang ibu sang laki-laki yang mengandung dan melahirkan. Diibaratkan ketika sang perempuan melihat apel, dia mengingat bahwa di sanalah dia membangunkan kekasihnya, di sanalah ibu sang laki-laki melahirkan, dan di sanalah ibu sang laki-laki mengandung. Jadi cinta itu berbicara tentang menempatkan seseorang dalam pikirannya secara berulang-ulang. Jadi apa yang terus-menerus ada di dalam pikiran kita, di dalam pikiran Bapak Ibu, menunjukkan apa yang paling Bapak Ibu dan kita semua yang ada di sini yang kita cintai. Lalu mengenai cinta di ayat yang ke-6, memaknainya bahwa cinta berbicara mengenai kepemilikan. Cinta diibaratkan seperti materai. Dalam bahasa kuno, materai yaitu hutang. Kata ini merujuk pada sebuah benda yang dipakai di leher yang diikat dengan tali. Ya, biasanya bisa kita sebut sebagai kalung, Bapak Ibu. Dan benda yang berfungsi seperti cincin yang dilingkarkan di jari tangan. Secara umum bentuk benda ini bermacam-macam, tetapi fungsinya tetaplah sama. Penerjemah LAI memilih kata materai karena kata itu yang paling mudah, yang intinya merujuk pada kepemilikan. Ini berarti cinta sejati bersifat mengikat. Cinta sejati tidak didasarkan pada kasih eros, tetapi kasih agape. Bahwa cinta sejati tidaklah bersyarat dan memiliki sifat mengikat satu sama lain. Lalu dilanjutkan bahwa cinta dikaitkan dengan kecemburuan dan kegairahan. Kedua hal tersebut bisa dimaknai sebagai dua sisi dari satu mata uang. Karena di dalam cinta kita bisa merasakan gairah. Tapi kita juga bisa merasakan kecemburuan. Jadi tidak mengherankan Bapak Ibu, karena cinta berkaitan dengan kepemilikan. Sebagai contoh, kecemburuan Allah tatkala bangsa Israel menyembah berhala. Bahwa ada kegairahan, yaitu bahwa bangsa Israel adalah umat Allah, milik Allah. Tetapi juga ada kecemburuan karena justru bangsa Israel menyerahkan diri kepada ilah-ilah lain. Justru bukan kepada Allah. Lalu selanjutnya metafora yang lain untuk cinta adalah api. Dalam bahasa asli kata api yaitu resek. Dan api di sini bukanlah sembarang api, tetapi adalah api Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini mungkin
mengisyaratkan makna superlatif atau menyiratkan bisa dimaknai yang paling. Jadi api Tuhan berarti api yang paling besar dan hebat. Berarti kita boleh memaknai cinta seperti api Tuhan yang sangat kuat dan juga hebat. Itu berarti Bapak Ibu, cinta yang terus membara dan bergelora dan tidak akan pernah dapat dipadamkan oleh apapun di dalam keluarga. Bahwa ini bukan cinta atas kecantikan fisik, tetapi karena kekuatan roh dan jiwa. Lalu, cinta juga memakai metafor sebagai air untuk menggambarkan cinta. Namun metafora kali ini sedikit agak berbeda dengan sebelumnya, yaitu jika sebelumnya cinta diibaratkan seperti dunia orang mati, dan api kali ini cinta bukan diibaratkan seperti air yang banyak. Kali ini cinta diletakkan di atas atau melampaui air yang menakutkan itu. Kekuatan air sebanyak apapun dan tak terkalahkan tidak akan mampu menghentikan cinta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jadi intinya cinta itu pada dasarnya melampaui sesuatu yang biasanya secara hakikat atau normal mampu mengalahkan banyak hal. Tetapi di hadapan cinta, nalar mampu dikalahkan. Apa yang secara hakikat atau normal mampu mengalahkan banyak hal, tapi di hadapan cinta tidak. Justru cinta yang dapat mengalahkan hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya, cinta juga dimaknai sebagai harta. Kali ini arti dibalik metafora ini tidaklah sukar untuk ditemukan. Inti yang mau disampaikan adalah keberhargaan cinta. Jadi tidak peduli seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, dia tidak dapat membeli cinta yang sejati. Cinta jenis ini tidaklah bisa dibeli, berharga walaupun gratis. Jadi inilah cinta yang melampaui kebendaan atau materialistik. Jadi cinta ini sudah tidak bisa diukur dengan benda atau dibandingkan dengan benda atau material apapun. Karena cinta ini terikat karena kekuatan batin dan kasih agape. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemenangan cinta sejati boleh kita rasakan dalam memaknai bulan keluarga. Tentu bila kita bersama-sama memiliki cinta sejati yang diajarkan oleh Kidung Agung pada pagi hari ini yang sudah kita baca bersama-sama. Cinta sejati berarti yang pertama adanya memori-memori yang harus terus dipelihara di dalam keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tentu hal-hal yang semakin menguatkan keluarga dan menumbuhkan rasa cinta di dalam keluarga.
Yang kedua, cinta sejati berarti adanya keterikatan satu dengan yang lain di dalam keluarga. Anak dengan orang tua, suami dengan istri, adik dengan kakak. Keterkaitan tersebut tentu didasari oleh cinta agape, yaitu cinta Allah kepada kita. Lalu selanjutnya yang ketiga, cinta sejati berarti cinta yang tak pernah padam. Di dalam keluarga apapun kondisinya, seberat apapun, kita bersama-sama diharapkan tetap memelihara cinta supaya semakin membara, bergelora bagaikan api yang tak pernah padam. Lalu yang keempat, cinta sejati berarti menempatkan cinta sebagai kekuatan yang dapat melampaui segalanya. Dengan cinta sebagai kekuatan di dalam keluarga, harapannya keluarga mampu menghadapi segala persoalan dan pergumulan serta dapat melampauinya. Dan yang terakhir, cinta sejati dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat berharga. Dengan memandang cinta sebagai sesuatu yang berharga di dalam keluarga, membuat cinta dalam keluarga sangatlah istimewa dan tentu tidak akan mudah dihilangkan ataupun dihapus oleh apapun. Jemaat yang terkasih, dalam bulan keluarga ini tentu kita sama-sama merasakan cukup berat. Karena saat ini kita bersama-sama sedang menghadapi pandemi yang tidak kunjung usai dan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan juga masih banyak masalah-masalah yang kita sama-sama hadapi. Antara lain masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan lainnya. Tentu hal tersebut menjadi suatu pergumulan yang berat akhir-akhir ini bagi Bapak Ibu dan juga bagi gereja. Namun biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai kemenangan cinta sejati boleh memberi kita kekuatan di dalam keluarga kita. Dan dengan kita memiliki cinta sejati, kita diharapkan mampu menghadapi segala persoalan dan tantangan hidup dengan penuh cinta dan rasa syukur, termasuk pandemi yang sedang kita hadapi ini. Biarlah melalui cinta dalam keluarga kita semakin dikuatkan. Dan melalui cinta keluarga kita, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, mampu menghadapi setiap persoalan, beban hidup, dan mampu menghadapi segala pergumulan yang ada. Dan kiranya di pandemi ini yang boleh kita sama-sama lalui, kita rasakan, kita hadapi dengan cinta satu dengan yang lain di tempat ini. Biarlah pandemi ini bisa sama-sama kita lalui. Mari biarlah kita bersama-sama boleh belajar mengenai cinta sejati, bukan cinta sembarangan, tetapi cinta yang penuh dengan makna, cinta yang berasal dari Tuhan. Kiranya kita mengusahakan cinta sejati selalu ada dan dapat dirasakan oleh keluarga kita dan tidak berhenti di situ saja. Namun dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita juga.
Selamat menghidupi cinta sejati, agar kita semua dapat merasakan kemenangan cinta sejati di bulan keluarga ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan seluruh jemaat Menonet, kita akan mengikrarkan komitmen kemuridan kita dengan berdiri. Mohon Bapak Ibu yang di rumah bisa berdiri dan bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus, kecuali ia yang sungguh-sungguh mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai umat yang percaya di segala tempat dan abad, mari kita bersama-sama mengaku iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa kepada Tuhan. Allah yang maha baik, maha kasih, maha bijaksana, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami boleh hidup sampai saat ini adalah karena kasih setia Tuhan semata kepada kami. Kami menyadari kami bukannya orang yang sempurna, tetapi Tuhan begitu peduli dengan hidup kami. Maka pagi ini kami boleh bersyukur kepada Tuhan, menyadari pemeliharaan Tuhan atas kami, baik secara pribadi, keluarga, gereja Tuhan, juga untuk bangsa dan negara ini. Ya Bapa yang baik, kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih COVID-19 ini belum selesai. Ada banyak hal yang sungguh-sungguh kami rasakan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kami tak berdaya. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah dan bangsa kami dalam berusaha untuk mengatasi COVID-19 ini. Tuhan berkati pemerintah yang di pusat sampai di daerah-daerah pedalaman. Tolong Tuhan berkati masyarakat Indonesia, supaya masyarakat dan bangsa dapat bekerja sama baik dengan pemerintah untuk mengatasi gangguan COVID-19 ini, sehingga dalam waktu yang relatif tidak lama kami boleh bebas dari ancamannya. Negara dan bangsa kami
boleh menghadapi kehidupan dengan lebih baik. Ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Allah Presiden, menteri-menteri, begitu juga Tuhan TNI Polri dalam menjalankan tugas mereka masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, baik siang maupun malam. Juga para dokter, perawat, tenaga medis, apapun juga. Terlebih mereka yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan obat yang tepat mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Supaya mereka dapat menemukannya. Sehingga yang sakit boleh mengalami pemulihan. Dan Bapa yang baik, berkatilah keluarga-keluarga dari para dokter, perawat, tenaga medis yang akhirnya karena COVID-19 ini mereka sudah tidak ada lagi. Tolong berkati keluarga yang mereka tinggalkan supaya tetap bersemangat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, tolong Tuhan pimpin supaya dalam waktu singkat yang kami dambakan, ibadah boleh berlangsung lagi di gereja-gereja, di mana semua boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji Tuhan. Pendidikan boleh lancar lagi ya Bapa. Anak-anak dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi boleh terus berjuang untuk menggapai cita-cita mereka. Kami serahkan para guru dalam persiapkan diri, para dosen, rektor, pimpinan perguruan tinggi apapun. Tuhan berkati mereka dalam kesiapan untuk mendidik anak-anak di tahun pelajaran yang baru ini. Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucapkan syukur karena Tuhan memberkati semua pemimpin gereja di dunia ini, di Indonesia ini. Demikian Bapa untuk gereja Tuhan yang ada di Salatiga, khususnya GKMI Siloam ini. Tuhan berkati semua yang terpanggil untuk melayani hamba Tuhannya, majelisnya, maupun juga pengurus-pengurus komisinya. Tuhan Yesus yang baik, pergumulan dari gereja ini untuk memiliki seorang hamba Tuhan sebagai gembala jemaat tetap, tolong Tuhan bantu supaya pada waktu yang tidak terlalu lama gereja ini sudah memiliki hamba Tuhan yang diharapkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Allah untuk keberadaan seluruh sidang jemaat Tuhan yang paling lanjut usia sampai kepada yang di dalam kandungan ibunya sekalipun. Berkenan Tuhan jaga dan pelihara ya Tuhan. Baik di kota ini maupun juga di cabang. Tuhan berkati mereka yang dikerobohkan. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan. Karena Tuhan memberkati usaha dari jemaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucapkan syukur karena pada dalam minggu ini ada beberapa warga jemaat yang boleh berulang tahun. Dan Tuhan tolong memberkati Ibu Yulia Mulyawati, Bapak Ari Prayogo, Bu Kusni, demikian juga Pak Teguh. Biarlah hidup mereka
tetap di dalam pimpinan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga dan gereja ini. Bapa, doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita telah memuji-muji Tuhan, kita boleh menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Saatnya kita juga mengembalikan apa yang Tuhan telah berikan pada kita melalui persembahan syukur yang sudah dipersiapkan dari rumah masing-masing. Kiranya Bapak Ibu dapat mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tibalah kita pada penghujung ibadah minggu ini. Marilah kita tetap cinta Yesus meskipun badai hidup yang kita alami silih berganti. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyayangi kita. Oleh karena itu kita harus tetap cinta Yesus. Mari kita memujikan lagu pamungkas ini dengan bangkit berdiri. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meski badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Ku tetap ku cinta Yesus. tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Aba,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Cinta sejati, sukacita, dan damai sejahtera serta anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Demikianlah ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Puji Tuhan.